Jalan sendirian, gak bakalan ada yang peduli. Ben mama, saya hanya membiarkan dulu, nanti saya gendong ya. Karena kalau saya gendong di tempat umum seperti ini, kelihatan sama orang tuanya, nanti dikira penculikan ya. Karena ini banyak kamera CCTV ya. Masyaallah antusias. Sup mama, Fen mama, baba. Yalah. Mama Fen, sup. Ini kita bawa anak kecil, nggak tahu ini mau kemana ini. गेट नंबर 16 पे आ जाना। Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Rian Survivor. Kali ini saya lihat anak kecil jalan kaki sendirian, jadi saya ikutin ya. Dari tadi saya bilangin mama di mana, dia nggak bilang sekata pun. Jadi saya mau ikutin dia kemana, mungkin dia tahu tempat mamanya berada. Nanti kalau nggak ketemu saya lapor ke polisi ya. Ben mama, baba. Aduh. Jadi seperti inilah, nggak anak kecil ataupun orang tua ya. Jadi kita mesti hati-hati kalau waktunya sholat, anak kita mesti di tempatin di samping kita ya. Ini belum tahu, ini belum. Ini sebagai pelajaran ya, kalau kita berada di Masjid Nabawi, yang punya anak kecil mesti hati-hati, karena kalau sampai hilang kita akan bahaya ya. Berjalan sendirian, gak bakalan ada yang peduli. Ben mama. الله يعافيك عيني تعشى يقول لك لا من هنا ولا من هنا Ini bingung nih, anak kecilnya nggak mau berhenti. Ada sampai Sebagai pelajaran ya, yang punya anak kecil kita mesti perhatikan, karena ini ya, nggak tahu ini orang tuanya kemana.
Ini saya ikutin dulu beberapa menit untuk menjaganya saja. Kalau beberapa menit nggak ketemu, nanti saya serahkan ke pihak yang berwajib ya, biar diurus. Karena ini pertama kalinya saya menemukan anak kecil yang kesasar ya, terlepas dari orang tuanya. Kalau biasanya saya bawa jamaah yang sudah tua ya, yang biasanya kesasar di Masjid Nabawi itu jamaah yang sudah sepuh, kemudian jamaah yang baru datang, tidak tahu tempat menginap ya, dan biasanya saya bantu dengan melihat ini melihat kartu pengenal dari masing-masing jamaah ya. Di situ ada lokasi hotel atau pemondokannya. Karena saya kalau gendong pun akan dipertanyakan ya, mending kita biarkan saja dulu. Sorry. Mama Fen, Mama. Ini belum tahu ini. Kalam sukron. Oh. Thank you. Biasanya kalau orang yang kehilangan anaknya akan lalu lalang ya, mencari. Jadi saya hanya membiarkan dulu, nanti saya gendong ya. Karena kalau saya gendong di tempat umum seperti ini, kelihatan sama orang tuanya, nanti dikira penculikan ya. Karena ini banyak kamera CCTV ya di Masjid Nabawi ini. Ben, sup Mama. Aduh. Ini orang anaknya lincah banget ini ya. Ben. Mbaknya tahu kamarnya sendiri? Siapa? Tempat hotelnya tahu? Saya nggak berani sendiri pula. Oh, kalau saya sendirian dikiraan semua pada care gitu. Nggak bisa. Ya udah, makasih. Ntar saya ya. Aduh. Ini Mbak. Oh, kalau pilih. Oke, ini kita di pintu nomor 322 ya. Ini kita berada di bawah kipas angin ini. Saya sudah serahkan
kepada pihak yang berwajib, yang bertugas di Masjid Nabawi ini, semoga bisa membantu ya. Karena saya ada keperluan lain, insya Allah bakalan diserahkan kepada yang berwajib, kemudian nanti akan ketemu ya, mudah-mudahan akan cepat ketemu. Kita pergi dulu. Kasihan banget sih anaknya ya, karena masih kecil, lepas dari orang tua ya. Karena tadi detik-detik ketemu itu waktu sehabis menjalankan ibadah sholat Isya ya. Jadi kemungkinan orang tuanya sholat Isya, anaknya budal sendirian jalan lalu lalang ya. Kemudian ditambah jamaah yang sudah bubar itu sudah mulai berdesakan ya. Jadi untuk mencari anak sekecil itu sangat sulit sekali ya untuk orang tuanya. Aduh, kalau orang tua saya bisa bantu sampai hotel ya, karena biasanya orang yang tua yang hilang itu membawa identitas ya yang di kalung. Di situ terdapat nama hotel. Kemudian saya bisa antar ke perhotelannya ya. Coba bayangkan sebanyak ini jamaah, anak kecil jalan sendirian. Makanya saya perhatikan, karena nggak ada yang ini ya, nggak perhatikan orang tuanya. Jadi saya ikutin kemana dia pergi, ternyata nggak ada yang peduli. Ini seperti ini, banyak lalu lalang anak kecil. Kalau orang tuanya peduli pasti akan dibimbing ya di samping mereka. Namun tadi itu anak kecil saya lihat setelah menjalankan ibadah sholat ya, pas banget setelah menjalankan ibadah sholat Isya. Mungkin orang tuanya masih menjalankan ibadah sholat, jadi anaknya tidak diperhatikan ya, khusyuk dengan ibadahnya. Nah, alhamdulillah ya, karena sudah beberapa menit saya bawa anak itu, nggak berani bopong juga karena takut ya, muka saya ASEAN, kemudian anak kecil ini Arabian, tadi kira saya penculik ya. Saya hanya mendokumentasikan saja agar sebagai pelajaran untuk jamaah umroh yang berasal dari Indonesia ataupun dari negara mana saja ya, yang sudah berada di Tanah Suci, hendaknya waspada untuk keluarga kita yang masih balita ataupun yang sudah tua ya. Biasanya jamaah yang sudah tua pun akan tersesat kalau baru datang ke Tanah Suci ya, baik Makkah maupun kota Madinah Munawwaroh, khususnya area Masjid Nabawi. Ini dia, mungkin 15 menit setelah menjalankan ibadah sholat Isya ya, ini tetap jamaahnya rame banget ya. Dari sini saya ikutin anak kecil ini, kemudian saya suruh mana orang tuamu, ibumu, bapakmu gitu. Kemudian dia pelongo-pelongo, kebingungan. Jadi saya yakin bahwa anak itu anak yang tersesat, lepas dari ibunya. Oke, demikian video vlog kali ini. Semoga bermanfaat informasi ini dan memberikan suatu wawasan yang baru, apalagi untuk para calon jemaah haji ataupun umroh yang mau berangkat ke Tanah Suci. Hendaknya waspada bila kita pergi ke Tanah Suci bersama keluarga yang balita ataupun yang sepuh ya, lansia. Itu kita harus waspada ya ketika kita berada di Masjid Nabawi ataupun Makkah Al-Mukarramah, karena sangat besar sekali, sangat luas sekali pelataran dari masjid kedua ini ya.
Ini dia pintu bab Assalam. Sana ada baju 25 rial, 100.000 ya. Oke, tidak lupa-lupanya saya doakan untuk para subscriber dan virus yang tercinta, semoga dilimpahkan rezekinya, panjangkan umurnya agar kelak bisa menjalankan ibadah haji ataupun umroh, serta bisa ziarah ke tempat-tempat sejarah lainnya ya, selain Rodoh ya. Karena kota Madinah Al-Munawwarah ini adalah kota Nabi, tentunya banyak tempat-tempat yang bersejarah di kota ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Kita sambil lihat-lihat penjual baju ini 100.000 ya, atau 25 rial. Sebenarnya tadi anaknya sudah nangis ya, jadi saya bingung. Saya langsung gendong, kemudian saya serahkan ke pihak yang berwajib. Oke, bye-bye. Anak ini